Pada suatu masa, di kerajaan kuno Himyar di wilayah Arab Selatan, lahirlah seorang pangeran bernama Asad Abu Karib. Ia terlahir dari keluarga bangsawan yang sangat disegani, pewaris takhta Himyar, sebuah kerajaan besar yang terkenal dengan kekayaannya dan kekuatannya dalam berperang. Sejak kecil, Asad sudah menunjukkan sifat yang berbeda dari anak-anak lain seusianya. Ia bukan hanya berani, tetapi juga haus akan ilmu pengetahuan dan petualangan. Sejak usia muda, Asad Abu Karib dilatih dengan keras untuk menjadi pemimpin. Gurunya terdiri dari para panglima perang, penasihat istana, hingga orang-orang bijak yang mengajarinya strategi, politik, dan seni berperang. Di usia remaja, ia sudah ikut serta dalam beberapa ekspedisi militer yang dilakukan oleh Himyar untuk mempertahankan batas wilayah kerajaan. Suatu hari, sang raja, ayah Asad, wafat secara mendadak. Meskipun Asad bukanlah putra tertua, tetapi karena keberanian dan kecerdasannya, ia dipilih oleh Dewan Bangsawan untuk menggantikan takhta. Pada usia muda, ia pun menjadi Raja Himyar dengan gelar Tuban Asad Abu Karib, dan rakyat menaruh harapan besar di pundaknya untuk memperkuat kerajaan yang saat itu berada di persimpangan berbagai kekuatan luar. Pada suatu masa, setelah beberapa tahun berkuasa, Asad memimpin sebuah ekspedisi besar ke utara. Tujuan utamanya adalah menaklukkan suku-suku di sekitar Yathrib, yang kini dikenal sebagai Madinah. Namun, ekspedisi ini tidak berjalan mulus. Di tengah perjalanannya, bala tentaranya menghadapi perlawanan sengit dan serangkaian masalah, seperti kekurangan logistik. Di Yathrib, Asad mengalami kejadian yang mengubah seluruh arah hidupnya. Ia jatuh sakit dan hampir mati. Di kota itu, para pendeta Yahudi datang menemuinya. Mereka merawatnya hingga sembuh, dan selama masa pemulihan itulah Asad mulai tertarik pada ajaran mereka. Melihat kebijaksanaan dan kesalehan para pemuka Yahudi, ia mulai berpikir bahwa agama ini membawa pencerahan. Setelah sembuh, Asad bukan hanya membatalkan serangannya ke Yathrib, tetapi juga bersumpah untuk memeluk agama Yahudi dan membawanya pulang ke negerinya di Himyar. Setibanya kembali di Himyar, Asad Abu Karib langsung memerintahkan agar ajaran Yahudi disebarkan di seluruh negeri. Ia mendirikan rumah-rumah ibadah dan mendukung perkembangan komunitas Yahudi di berbagai kota besar. Keputusannya ini membawa perubahan besar dalam kehidupan spiritual rakyatnya, meskipun tidak semua orang menerima agama baru ini dengan mudah. Beberapa bangsawan dan kelompok masyarakat menentangnya karena mereka masih memegang teguh tradisi lama dan politeisme. Namun, Asad tetap teguh pada keyakinannya. Ia percaya bahwa agama Yahudi akan memperkuat persatuan dan menjadikan kerajaannya lebih kokoh di tengah ancaman eksternal, seperti bangsa Aksum dari Ethiopia yang beragama Kristen. Tuban Asad Abu Karib harus menghadapi tantangan besar selama masa pemerintahannya. Selain konflik internal dengan kalangan bangsawan yang tidak setuju dengan perubahan agama, ia juga harus melindungi kerajaannya dari ancaman kerajaan Kristen Aksum di seberang Laut Merah. Hubungan dengan Aksum semakin memanas karena perbedaan agama, dan Himyar sering harus berperang mempertahankan kedaulatannya. Meski penuh dengan tantangan, pemerintahan Asad Abu Karib menandai puncak kejayaan kerajaan Himyar. Di bawah kepemimpinannya, Himyar dikenal sebagai kekuatan besar di kawasan Arab, baik secara militer maupun budaya. Asad berhasil mempertahankan kekuasaannya hingga akhir hayatnya dengan penuh keteguhan dan semangat juang. Tuban Asad Abu Karib meninggal dalam usia yang cukup tua setelah memerintah selama beberapa dekade. Warisannya tidak hanya terletak pada perluasan wilayah Himyar, tetapi juga dalam pengaruh agama Yahudi yang ia bawa ke Yaman. Meskipun setelah kematiannya, kerajaannya mengalami tantangan baru, namun kisah hidupnya dikenang sebagai salah satu babak penting dalam sejarah pra-Islam di Arabia. Ia dikenal sebagai raja yang bukan hanya berkuasa dengan pedang, tetapi juga dengan hati. Perjalanannya dari seorang prajurit pemberani hingga menjadi pemimpin spiritual mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kekuasaan, tetapi juga dalam keyakinan dan kebijaksanaan. Tuban Asad Abu Karib adalah tokoh legendaris yang sering dikaitkan dengan sejarah dan mitologi Yaman. Ia dikenal sebagai seorang raja dari kerajaan Himyar yang pernah memerintah wilayah Arab Selatan sekitar abad ke-3 hingga abad ke-4 Masehi. Berikut beberapa informasi penting terkait dirinya dan peristiwa yang melibatkan tokoh ini. Pertama, Asad Abu Karib dan penyebaran Yahudi di Yaman. Pada masa kejayaan kerajaan Himyar di Arab Selatan, hiduplah seorang raja muda bernama Asad Abu Karib.
Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, berani, dan tegas, namun juga seorang pemimpin yang haus akan pengetahuan. Kerajaan Himyar di bawah kepemimpinannya berada di persimpangan berbagai kebudayaan dan agama, tetapi Asad merasa bahwa negerinya membutuhkan arah spiritual baru agar rakyatnya lebih bersatu. Suatu hari, Asad memutuskan untuk memimpin pasukannya menuju utara ke kota Yathrib, kini Madinah. Ia mendengar bahwa suku-suku di sana memiliki kekayaan dan pengaruh yang besar, dan ia berniat menaklukkan mereka untuk memperluas kekuasaan Himyar. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Dan di tengah jalan, pasukannya dihadang oleh berbagai kesulitan, mulai dari perlawanan suku-suku lokal hingga kekurangan logistik. Setibanya di Yathrib, Asad jatuh sakit parah. Tubuhnya lemah dan dokter-dokter yang dibawanya tak mampu menyembuhkannya. Kabar tentang kondisi sang raja menyebar cepat di kota itu, dan beberapa orang bijak dari kalangan Yahudi datang untuk menemuinya. Salah satu dari mereka, seorang tetua bernama Rabbi Judah, meminta izin untuk merawat raja yang sekarat itu. Rabbi Judah, "Yang mulia, izinkan kami mencoba membantu. Kami tidak membawa senjata, hanya ilmu dan doa." Asad melemah. "Jika kau bisa menyembuhkan aku akan memberi apa saja yang kau minta, bahkan jika itu nyawaku." Rabbi Judah tersenyum tipis. "Yang kami inginkan hanyalah kedamaian. Biarkan kami melakukan yang terbaik." Rabbi dan para pengikutnya mulai memberikan pengobatan herbal, berdoa, dan merawat Asad selama beberapa hari. Perlahan tapi pasti, kesehatan Asad mulai pulih. Ia merasa tubuhnya kembali bertenaga dan pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Ia terkesan dengan ketulusan dan kesabaran para pemuka Yahudi yang merawatnya tanpa meminta imbalan. Ketika kesehatannya pulih sepenuhnya, Asad memanggil Rabbi Judah ke tendanya. Malam itu, di bawah langit berbintang, keduanya berbincang dalam percakapan panjang yang akan mengubah nasib Asad selamanya. "Asad, ajaran apa yang membuat kalian begitu sabar dan tulus? Kau menyelamatkan nyawaku tanpa mengharapkan apapun." Rabbi Judah, "Kami hanya mengikuti ajaran Tuhan yang esa. Keyakinan kami mengajarkan kebaikan dan keadilan sebab semua manusia adalah bagian dari rencananya." Asad, "Tuhan yang esa? Ajaran ini tidak seperti dewa-dewa yang biasa dipuja bangsaku." Rabbi Judah menjelaskan tentang agama Yahudi, tentang Tuhan yang satu, hukum-hukum yang menuntun manusia pada kebaikan, dan kisah para nabi yang diutus untuk mengajarkan umat manusia. Asad mendengarkan dengan penuh minat, seolah-olah hatinya menemukan sesuatu yang telah lama ia cari. Ia merasa ada kebenaran dalam ajaran ini, sesuatu yang bisa menjadi pedoman baru bagi negerinya. "Asad, ajaran kalian, aku merasa ini yang dibutuhkan oleh rakyatku. Di Himyar, para bangsawan dan rakyat terpecah karena mereka menyembah banyak dewa. Mungkin jika mereka mengenal Tuhan yang satu, negeri kami akan lebih kuat dan bersatu." Rabbi Judah tersenyum. "Kami percaya, Yang Mulia, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalan kepada mereka yang mencarinya dengan hati tulus." Setelah pulih sepenuhnya, Asad membatalkan niatnya untuk menyerang Yathrib. Ia justru mengundang beberapa rabbi Yahudi untuk ikut serta kembali ke Himyar. Dalam perjalanan pulang, pikiran Asad dipenuhi dengan rencana besar. Ia ingin memperkenalkan ajaran Yahudi kepada rakyatnya agar mereka dapat hidup lebih harmonis dan beradab. Setibanya di Himyar, Asad langsung mengumpulkan para bangsawan dan penasihatnya di aula kerajaan. "Asad, aku telah menemukan jalan baru bagi negeri ini. Kita akan memuja Tuhan yang satu, dan aku ingin ajaran Yahudi disebarkan di seluruh Himyar." Ruangan mendadak hening. Beberapa bangsawan terlihat gelisah dan saling pandang. Salah satu penasihat tertua, Malik, maju dan berbicara. "Malik, Yang Mulia, perubahan seperti ini tidak akan mudah. Rakyat kita telah lama memuja dewa-dewa mereka. Bagaimana jika mereka menolak?" Asad dengan tegas, "Mereka akan belajar. Aku tidak meminta mereka mengganti keyakinan secara paksa, tetapi aku ingin mereka memahami bahwa ada jalan yang lebih baik, jalan yang membawa kedamaian dan persatuan." Dengan penuh semangat, Asad mulai memperkenalkan ajaran Yahudi kepada rakyatnya. Ia membangun sinagoga di berbagai kota dan mengundang para rabi untuk mengajar. Beberapa orang menerima perubahan ini dengan tangan terbuka, namun ada juga yang menolak dan merasa keberatan meninggalkan dewa-dewa nenek moyang mereka.
Meski begitu, Asad tetap berusaha dengan bijak. Ia tidak memaksakan agama baru ini, tetapi memberikan contoh melalui sikap dan kebijaksanaannya sebagai raja. Perubahan ini memperkuat Himyar secara internal. Rakyat yang mengikuti ajaran Yahudi menjadi lebih disiplin dan adil, dan hubungan antara kelompok-kelompok di dalam kerajaan menjadi lebih harmonis. Namun, penyebaran agama Yahudi juga menimbulkan ketegangan dengan kerajaan Aksum di Ethiopia yang beragama Kristen. Penasihat Malik: Yang mulia, kita telah menjadi kuat, tetapi Ethiopia memandang kita dengan curiga. Mereka mungkin akan menyerang. Asad: Dengan tenang. Biarkan mereka datang, kita akan bertahan dengan iman dan keberanian. Tahun-tahun berlalu, dan Asad Abu Karib berhasil memimpin Himyar dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati. Ia dikenal bukan hanya sebagai raja yang kuat, tetapi juga sebagai pemimpin yang membawa perubahan spiritual besar bagi negerinya. Di akhir hayatnya, Asad merasa damai karena ia telah melakukan apa yang menurutnya benar bagi rakyatnya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia memanggil putra-putranya dan berpesan, Asad, ingatlah, kekuatan sejati bukan hanya ada dalam pedang, tetapi juga dalam hati yang percaya dan bersatu. Pertahankan Himyar dengan kebenaran dan biarkan Tuhan yang satu menjadi pedoman kalian. Kisah Asad Abu Karib pun berakhir sebagai legenda. Warisannya, meski sempat diguncang perubahan dan tantangan, tetap tercatat dalam sejarah Yaman sebagai raja yang membawa ajaran Yahudi dan menanamkan benih-benih keyakinan baru di tanah Arab. Kedua, ekspansi dan penaklukan. Di puncak kejayaannya, Tuban Asad Abu Karib telah menjadikan Himyar sebagai kerajaan paling kuat di Arab Selatan. Namun, dalam benaknya tersimpan impian yang lebih besar. Ia merasa takdirnya bukan hanya memerintah Himyar, tetapi juga menyatukan seluruh suku-suku di Jazirah Arab di bawah satu panji kekuasaan. Asad ingin menancapkan kekuatan Himyar hingga jauh ke utara, bahkan sampai Mekah dan Yathrib. Pada suatu pagi yang cerah di istana-istananya di Zafar, sang raja memanggil para panglima dan penasihat terdekatnya ke ruang pertemuan. Ia menatap mereka dengan penuh keyakinan. Asad Abu Karib, waktunya telah tiba. Himyar tidak boleh hanya berdiam di selatan. Kita akan memperluas kekuasaan kita ke utara dan menyatukan seluruh jazirah di bawah nama kita. Malik, penasihat, khawatir. Yang mulia, ekspansi seperti ini akan sulit. Wilayah utara, Mekah, Yathrib, dan suku-suku di sana tidak mudah ditaklukkan. Mereka keras dan terbiasa berperang. Asad tersenyum tipis. Justru itulah mengapa kita harus bergerak. Mereka harus tahu bahwa Himyar bukan sekadar kerajaan di selatan. Kita akan membuat nama kita abadi. Seluruh Himyar bergejolak saat Asad memerintahkan para panglima mempersiapkan pasukan terbaik. Kavaleri dilatih tanpa henti, para pemanah mengasah ketepatan mereka, dan logistik dipersiapkan dengan matang. Setelah beberapa bulan, 10.000 prajurit Himyar siap berangkat menuju utara. Mereka membawa pedang, tombak, dan panji-panji kebesaran kerajaan. Perjalanan panjang ini menuntut kesabaran. Asad tahu bahwa menaklukkan Mekah adalah langkah strategis. Ia ingin menguasai jalur perdagangan utama yang melintasi kota itu. Ketika pasukannya tiba di dekat Mekah, ia mengirim utusan kepada kepala suku Quraisy dengan pesan singkat. Utusan Himyar membacakan pesan, dari Raja Tuban Asad Abu Karib, penguasa Himyar. Aku tidak datang untuk menghancurkan. Aku datang untuk mengajak kalian bersumpah setia dan hidup damai di bawah perlindungan Himyar. Pemimpin Quraisy geram. Kami tidak tunduk pada siapapun. Mekah telah berdiri sendiri selama berabad-abad. Jika raja kalian ingin perang, maka perang yang akan ia dapat. Tak ada jalan lain selain pertempuran. Pasukan Asad bergerak cepat mengepung Mekah. Pertempuran berlangsung sengit, namun dengan strategi dan jumlah pasukan yang unggul, Himyar berhasil mendesak suku-suku Mekah hingga mereka menyerah. Asad memasuki kota dengan kemenangan. Namun, alih-alih menghancurkan Mekah, ia memberikan penghormatan kepada suku Quraisy dan menjamin keamanan Ka'bah. Asad, kepada kepala suku Quraisy, aku tidak datang sebagai penghancur, aku menghormati Ka'bah dan tradisi kalian. Tapi ingat, mulai hari ini Mekah berada di bawah naungan Himyar. Pemimpin Quraisy menghela napas. Kami tak punya pilihan selain menerima, tapi engkau adalah raja yang bijaksana, wahai Asad.
Setelah berhasil menguasai Mekah, Asad tak berhenti di sana. Ia melanjutkan ekspedisinya ke Yathrib. Namun, di perjalanan menuju kota itu, pasukannya menghadapi tantangan baru. Iklim panas, badai pasir, dan suku-suku pemberontak yang melakukan serangan gerilya. Beberapa panglima mulai menunjukkan kekhawatiran. Panglima Hud, "Yang mulia, kita kehilangan banyak prajurit dalam perjalanan. Apakah taktik kita benar untuk terus maju?" Asad dengan tegas, "Tidak ada jalan mundur, Hud. Kemenangan ada di depan mata. Yathrib harus menjadi bagian dari Himyar." Ketika pasukannya tiba di luar Yathrib, Asad mengatur strategi. Alih-alih melakukan serangan frontal seperti di Mekah, ia memutuskan untuk mengepung kota selama berminggu-minggu. Persediaan makanan di Yathrib mulai habis dan para pemuka kota akhirnya meminta pertemuan dengan Asad. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan para Rabbi Yahudi yang tinggal di kota itu. "Rabbi Judah, yang mulia, kami ingin menawarkan perdamaian. Kami tidak ingin Yathrib hancur karena perang." Asad dengan mata menyipit, "Mengapa aku harus mempercayai kalian?" "Rabbi Judah, kami akan bersumpah setia kepada Himyar. Yathrib bisa menjadi bagian dari kerajaanmu tanpa setetes darah lagi tertumpah." Asad memikirkan tawaran itu dengan hati-hati. Ia menyadari bahwa menguasai Yathrib melalui perdamaian akan lebih bijaksana daripada melalui perang berkepanjangan. Ia menerima sumpah setia dari para pemuka kota dan meninggalkan sebagian pasukannya di Yathrib untuk memastikan wilayah itu tetap setia kepada Himyar. Asad kepada para pemuka kota, "Mulai hari ini, kalian adalah bagian dari Himyar. Kalian akan hidup dalam damai di bawah perlindunganku. Rabbi Judah, kami berterima kasih yang mulia. Semoga Tuhan melimpahkan keberkahan atas kerajaanmu." Setelah menaklukkan Mekah dan Yathrib, Asad Abu Karib kembali ke Himyar dengan penuh kemenangan. Wilayah kekuasaannya kini membentang luas, dan jalur perdagangan di seluruh Jazirah Arab berada di bawah kendali Himyar. Di sepanjang jalan kepulangannya, rakyat menyambutnya dengan sorak-sorai dan pujian. Para panglimanya menganggapnya sebagai raja terbesar yang pernah memimpin Himyar. Namun, di balik kemenangan itu, Asad merenung dalam-dalam. Ia menyadari bahwa perang dan penaklukan saja tidak cukup untuk menjaga perdamaian. Ia harus membangun hubungan yang kuat dengan kota-kota dan suku-suku yang telah ditaklukkannya. Di sanalah muncul gagasannya untuk memperkenalkan ajaran Yahudi secara lebih luas, sebuah ajaran yang ia harap bisa menjadi dasar persatuan bagi seluruh rakyatnya. Asad kepada penasihatnya, "Kita telah menaklukkan dengan pedang, Malik. Sekarang waktunya menaklukkan dengan hati dan keyakinan." Malik tersenyum. "Yang mulia, kau bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang pemimpin yang bijak." Ekspedisi penaklukan Asad Abu Karib bukan hanya memperluas wilayah Himyar, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan spiritual dan politik di seluruh Jazirah Arab. Di bawah kekuasaannya, kota-kota besar seperti Mekah dan Yathrib hidup damai, dan ajaran Yahudi mulai berakar di berbagai tempat. Meskipun tantangan terus berdatangan, Asad berhasil membangun fondasi kekuasaan yang kokoh dan dihormati. Hingga akhir hayatnya, ia dikenang sebagai raja besar yang bukan hanya memimpin dengan pedang, tetapi juga dengan hati dan kebijaksanaan. Namanya abadi dalam sejarah sebagai pemimpin yang mengubah wajah Arab Selatan dan memperkenalkan visi persatuan di tengah keberagaman. Ketiga, transisi kepercayaan di Arabia. Pada suatu malam di puncak kejayaan kerajaan Himyar, Raja Tuban Asad Abu Karib duduk termenung di aula istananya di Zafar, ibu kota Himyar. Cahaya obor yang berpendar di tembok batu memantulkan bayangan wajahnya yang tegas. Namun, matanya memancarkan kegelisahan. Meski berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Mekah dan Yathrib, Asad merasa ada sesuatu yang masih hilang. Kerajaannya begitu besar dan kuat, tetapi di dalamnya rakyat terpecah oleh kepercayaan berbeda. Sebagian besar rakyat Himyar masih menyembah dewa-dewa kuno, dewa matahari, dewa hujan, dan berbagai arwah leluhur. Di sisi lain, beberapa kota dan suku yang baru ditaklukkan mulai menganut agama-agama baru, seperti Yahudi dan Kristen. Asad tahu, untuk menyatukan semua itu, ia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kekuasaan militer. Ia membutuhkan keyakinan yang bisa menyatukan hati rakyatnya. Suatu malam, Asad memanggil penasihat kepercayaannya, Malik, dan seorang rabi bernama Judah yang telah menemaninya sejak perjalanannya ke Yathrib.
Mereka bertiga duduk di aula pribadi istana, ditemani secawan anggur dan suara angin yang berdesir lembut dari jendela. Asad, sambil menatap cawan di tangannya. Kerajaan ini kuat, Malik, tetapi kekuatan saja tidak cukup. Apa gunanya wilayah luas jika di dalamnya rakyat terpecah dan berselisih karena keyakinan yang berbeda? Malik mengangguk. Yang mulia, rakyat kita memang terikat pada tradisi nenek moyang. Tetapi semakin banyak yang mendengar tentang ajaran baru, Yahudi dan Kristen. Sebagian suku sudah mulai beralih dan itu menciptakan ketegangan. Asad menatap Rabi Judah yang duduk tenang di samping mereka. Ia mengingat ajaran yang pernah didengar dari Rabi itu tentang Tuhan yang satu dan kehidupan yang dipandu oleh hukum kebaikan dan keadilan. Asad kepada Judah, katakan padaku Rabi, bagaimana mungkin satu Tuhan bisa menjadi jawaban bagi rakyat yang begitu beragam seperti di Himyar? Judah tersenyum bijak. Yang mulia, Tuhan yang Esa mengajarkan persatuan di atas keberagaman. Di hadapannya, semua manusia sama, baik penguasa maupun rakyat jelata. Ajaran ini tidak hanya memberi harapan, tetapi juga pedoman agar manusia hidup saling menghormati. Asad mendekatkan tubuhnya, tertarik. Tetapi, bagaimana aku bisa memperkenalkan keyakinan ini tanpa memecah belah rakyat? Mereka telah lama menyembah dewa-dewa mereka. Judah, perubahan tidak datang dengan paksaan yang mulia, tetapi dengan contoh. Jadilah raja yang bijak dan adil. Jika kau menunjukkan bahwa ajaran ini membawa kedamaian dan keadilan, rakyat akan mengikuti dengan sendirinya. Asad mulai memperkenalkan ajaran Yahudi di Himyar, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan. Ia mengundang rabi-rabi dari Yatrib dan mendirikan sinagoga-sinagoga di beberapa kota besar. Dalam setiap kesempatan, Asad mempromosikan ajaran tentang satu Tuhan kepada rakyatnya. Namun, perubahan ini tidak berjalan mulus. Beberapa bangsawan dan suku-suku besar menolak ajaran baru itu. Mereka merasa bahwa meninggalkan dewa-dewa lama berarti mengkhianati leluhur mereka. Salah satu kepala suku, Zaid, menghadap Asad dengan marah pada suatu hari. Zaid, dengan nada tinggi, "Yang mulia, mengapa kau ingin meninggalkan tradisi nenek moyang kita? Apakah kita harus menghapus segala yang telah diajarkan selama berabad-abad?" Asad tetap tenang. "Zaid, aku tidak meminta kalian melupakan leluhur. Aku hanya ingin rakyat ini mengenal jalan yang lebih baik, keyakinan yang mempersatukan, bukan memecah belah." Zaid bersungut-sungut. "Tapi bagaimana mungkin seluruh rakyat akan menerima Tuhan yang satu? Mereka akan memberontak." Asad tegas. "Mereka akan melihat dengan mata mereka sendiri bahwa keyakinan ini membawa kedamaian. Aku tidak akan memaksa siapapun. Tetapi mereka yang melihat kebaikan akan datang dengan sendirinya." Di saat Himyar mulai mengalami perubahan internal, ancaman dari luar mulai muncul. Kerajaan Aksum di Ethiopia yang beragama Kristen merasa terganggu dengan perkembangan agama Yahudi di Himyar. Mereka menganggap bahwa perubahan ini bisa mengganggu pengaruh Kristen di kawasan Laut Merah. Aksum mulai mengirim mata-mata dan bersekongkol dengan beberapa suku di perbatasan Himyar. Suatu hari, seorang utusan dari Aksum datang ke istana Asad. Utusan Aksum, "Yang mulia, raja kami telah mendengar bahwa kau memeluk agama Yahudi dan menyebarkannya di seluruh negeri. Kami memperingatkanmu, jangan sampai ini merusak hubungan antara Himyar dan Aksum." Asad dengan senyum tipis, "Agama bukan urusan Aksum. Himyar berhak menentukan keyakinannya sendiri." Utusan Aksum mengancam, "Jika engkau terus menyebarkan ajaran Yahudi, Aksum tidak akan tinggal diam." Asad dengan tegas, "Biarkan raja kalian tahu, aku tidak takut pada ancaman. Himyar akan berdiri tegak dengan atau tanpa persetujuan Aksum." Meskipun menghadapi tekanan dari luar dan perlawanan dari dalam, Asad tidak pernah goyah. Ia terus mendorong rakyatnya untuk memahami ajaran Yahudi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lambat laun, perubahan mulai terlihat. Kota-kota besar seperti Zafar dan Najran menjadi pusat ajaran baru. Rakyat yang sebelumnya hidup dalam konflik karena perbedaan keyakinan, kini mulai menemukan kedamaian dan persatuan.
Asad memperkuat pemerintahannya dengan hukum yang adil dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Mereka yang tadinya ragu, lambat laun mulai menerima keyakinan baru ini karena melihat manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Malik kepada Asad, "Yang mulia, rakyat mulai berubah. Mereka melihat bahwa ajaran Yahudi membawa kebaikan." Asad tersenyum, "Aku tahu mereka akan mengerti, Malik. Kedamaian selalu membutuhkan waktu untuk tumbuh." Tahun demi tahun berlalu dan transisi kepercayaan di Himyar berhasil memperkuat negeri itu. Meski setelah kematian Asad, kerajaan masih akan menghadapi tantangan besar, namun ia meninggalkan warisan spiritual yang kokoh. Ia telah membuktikan bahwa perubahan besar tidak datang dengan pedang, tetapi dengan hati dan keyakinan. Di masa-masa terakhirnya, Asad memandang kerajaannya dengan rasa bangga. Ia telah melakukan apa yang menurutnya benar, membawa rakyatnya menuju jalan persatuan di tengah keberagaman. Asad berbisik kepada Malik, "Kita telah menang, Malik, bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam hati rakyat." Malik tersenyum, "Kau adalah raja besar yang mulia, namamu akan selalu dikenang." Dengan kedamaian di hatinya, Asad Abu Karib menutup mata untuk terakhir kalinya, meninggalkan Himyar dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya, lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih bijaksana. Keempat, surat Nabi Muhammad. Berabad-abad setelah masa kejayaan Raja Tuban Asad Abu Karib dari kerajaan Himyar, datanglah masa di mana ajaran Islam mulai tersebar di seluruh jazirah Arab. Konon, ada sebuah kisah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah mengirimkan surat kepada raja-raja di berbagai wilayah, termasuk keturunan dari keluarga Himyar di Yaman, yang mewarisi takhta setelah Asad Abu Karib. Kisah ini bermula ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan dakwahnya ke seluruh jazirah Arab. Setelah ajaran Islam diterima di Mekah dan Madinah, beliau mengutus para sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat resmi kepada para penguasa di wilayah-wilayah tetangga, mengajak mereka kepada Islam. Salah satu surat itu ditujukan kepada Raja Himyar di Yaman, yang dipercaya masih terhubung dengan keturunan Asad Abu Karib, sosok legendaris yang pernah berkuasa dan membawa perubahan besar dalam kerajaannya. Di Madinah, Nabi Muhammad memanggil salah seorang sahabat kepercayaannya, Mu'adz bin Jabal, dan memberinya surat untuk dibawa ke Yaman. Surat itu berisi ajakan kepada para penguasa Himyar agar mereka memeluk Islam dan mengakui kenabian Muhammad sebagai utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'adz menerima surat itu dengan penuh rasa hormat dan segera bersiap menuju Yaman. Nabi Muhammad, "Wahai Mu'adz, sampaikan surat ini dengan hati-hati. Katakan kepada mereka bahwa aku tidak memaksa, tetapi mengajak dengan hikmah. Jika mereka menerima Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi negeri mereka." Mu'adz membungkuk, "Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah, aku akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya." Setelah menempuh perjalanan panjang melewati padang pasir dan pegunungan, Mu'adz tiba di Zafar, ibu kota Himyar, di mana ia bertemu dengan penguasa negeri itu. Raja yang ditemuinya bukan Asad Abu Karib, tetapi seorang keturunan dari dinasti Himyar yang masih mengingat warisan besar leluhurnya. Ketika surat Nabi Muhammad diberikan, sang raja menerimanya dengan rasa ingin tahu. Di dalam istana, sang raja duduk di singgasananya sambil membaca surat Nabi Muhammad. Ia mengerutkan dahi, mencoba memahami pesan yang dibawa surat itu. Setelah selesai membaca, ia menatap Mu'adz bin Jabal dengan mata penuh tanda tanya. Raja Himyar, "Siapakah Muhammad yang mengirim surat ini? Dan apa maksudnya mengajak kami memeluk agama baru?" Mu'adz bin Jabal dengan tenang, "Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Esa, sebagaimana nabi-nabi terdahulu seperti Musa dan Isa. Beliau diutus sebagai penutup para nabi dan membawa ajaran kebenaran bagi seluruh umat manusia." Raja Himyar merenung sejenak. "Kami telah lama mengikuti ajaran Yahudi dan menghormati ajaran para nabi terdahulu. Mengapa kami harus mengikuti ajaran baru ini?" Mu'adz memahami keraguan sang raja dan menjelaskan dengan sabar bahwa Islam tidak bertentangan dengan ajaran para nabi sebelumnya, tetapi justru melengkapinya. Ia menceritakan bagaimana Islam mengajarkan kedamaian, keadilan, dan persatuan, serta bagaimana Nabi Muhammad membawa ajaran yang sederhana namun penuh hikmah.
Muadz, Islam datang bukan untuk meniadakan ajaran kebaikan yang telah ada, tetapi untuk menyempurnakannya. Tuhan yang sama yang diimani oleh para nabi terdahulu, kini kembali mengutus Muhammad sebagai penutup kenabian. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, mereka akan mendapat petunjuk dan keberkahan. Raja Himyar berpikir dalam-dalam. Apakah Muhammad memaksakan ajarannya dengan pedang seperti para penakluk lainnya? Muadz tersenyum. Tidak, wahai raja. Islam adalah ajakan damai. Rasulullah tidak memaksa siapapun, tetapi beliau mengajak dengan kebijaksanaan dan kebenaran. Setelah mendengar penjelasan dari Muadz, sang raja terdiam cukup lama. Ia memikirkan ajaran leluhurnya, Raja Tuban Asad Abu Karib, yang juga pernah membawa perubahan besar ke Himyar dengan memperkenalkan ajaran Yahudi. Kini, di hadapannya, ada tawaran untuk melangkah ke arah yang baru, menuju Islam, sebuah agama yang mengajarkan keesaan Tuhan dan melengkapi ajaran-ajaran sebelumnya. Akhirnya, dengan hati yang terbuka, Raja Himyar mengambil keputusan besar. Raja Himyar dengan mantap, jika Muhammad benar-benar utusan Tuhan, maka kami akan menerima ajarannya. Kami akan memeluk Islam dan membawa ajaran ini kepada seluruh rakyat Himyar. Muadz tersenyum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi keputusanmu, wahai raja. Kau tidak hanya menyelamatkan dirimu, tetapi juga negerimu. Keputusan Raja Himyar untuk memeluk Islam membawa perubahan besar bagi negeri itu. Muadz bin Jabal tinggal beberapa waktu di Yaman untuk mengajarkan syariat Islam kepada penduduk. Berkat bimbingannya, ajaran Islam mulai menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Himyar dan masyarakat menerimanya dengan damai. Meskipun butuh waktu bagi semua orang untuk sepenuhnya memahami ajaran baru itu, lambat laun Himyar berubah menjadi salah satu pusat Islam di Yaman. Warisan Raja Tuban Asad Abu Karib yang dahulu membawa kepercayaan Yahudi, sekarang berganti dengan Islam yang menjadi pedoman baru bagi rakyatnya. Dengan masuk Islamnya penguasa Himyar, transisi spiritual yang dimulai sejak masa Tuban Asad Abu Karib mencapai puncaknya. Kerajaan Himyar yang dahulu dikenal karena perubahan agama dari politeisme ke Yahudi, kini memeluk Islam dengan hati terbuka. Perubahan ini tidak hanya memperkuat hubungan Yaman dengan jazirah Arab lainnya, tetapi juga mempersatukan masyarakat di bawah satu kepercayaan yang sama. Ketika kabar tentang penerimaan Islam oleh Raja Himyar sampai ke Madinah, Nabi Muhammad tersenyum bahagia dan berdoa untuk keberkahan negeri itu. Nabi Muhammad, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuka hati mereka. Semoga Yaman selalu diberkahi dengan iman dan kebaikan. Demikianlah, transisi spiritual di negeri Himyar menemukan akhirnya di bawah naungan Islam. Dari masa Tuban Asad Abu Karib hingga era Nabi Muhammad, Yaman selalu menjadi negeri yang mencari kebenaran dan berusaha hidup dalam kedamaian di bawah pedoman Tuhan. Kelima, wafatnya Tuban Asad Abu Karib. Di usia senjanya, Tuban Asad Abu Karib, Raja Himyar, mulai merasakan kelemahan merambat di tubuhnya. Setelah puluhan tahun berperang, menaklukkan wilayah, dan membawa perubahan besar dengan memperkenalkan agama Yahudi ke kerajaannya, kini ia merasa waktunya di dunia semakin singkat. Meskipun tubuhnya renta, tekadnya tetap kuat. Ia ingin memastikan bahwa kerajaan yang dibangunnya tetap teguh dan rakyatnya tetap bersatu setelah ia tiada. Pada suatu malam, di tengah sepoi angin dari pegunungan, Asad berbaring di atas dipan emas di ruang pribadinya. Ia ditemani dua orang terdekatnya, Malik, penasihat setia yang selalu berada di sisinya, dan Yazid, putra sulungnya yang dipersiapkan untuk meneruskan takhta Himyar. Di ruangan itu, suasana hening menyelimuti. Hanya terdengar suara obor yang berderak pelan di dinding. Tuban Asad Abu Karib dengan suara yang lemah tapi penuh kebijaksanaan memanggil putranya ke dekatnya. Asad, dengan napas tersengal. Yazid, waktuku sudah tiba. Tak lama lagi kau akan memegang kendali atas negeri ini. Yazid terbata. Ayah, jangan bicara seperti itu. Engkau masih kuat. Kami masih membutuhkanmu. Asad tersenyum tipis, meski wajahnya mulai pucat. Ia tahu putranya berusaha tegar, tapi ia juga memahami bahwa kematian adalah bagian dari takdir yang tak bisa dihindari.
Asad, lembut. Setiap raja pada akhirnya harus pergi, anakku. Begitu juga aku. Jangan biarkan ini melemahkan hatimu. Sebab tugas seorang pemimpin bukan untuk meratapi masa lalu, tapi untuk menjaga masa depan. Yazid menggenggam tangan ayahnya. Aku takut, ayah. Takut mengecewakanmu. Bagaimana aku bisa menggantikan sosok sepertimu? Asad menghela napas panjang, lalu menatap dalam-dalam ke mata putranya, seolah ingin menyampaikan seluruh warisan kebijaksanaannya dalam satu tatapan. Asad, jangan pernah mencoba menjadi aku. Jadilah dirimu sendiri dan pimpin dengan hatimu. Kekuasaan yang sejati bukanlah pada pedang atau takhta, tetapi pada keadilan dan kasih sayang. Jika kau bisa memimpin dengan hati, maka rakyat akan mengikutimu, seperti mereka mengikuti aku. Di sudut ruangan, Malik yang menyaksikan percakapan itu menundukkan kepala. Ia tahu, Himyar sedang kehilangan sosok yang bukan hanya raja, tetapi juga penjaga hati dan jiwa rakyatnya. Asad memanggil Malik untuk mendekat, ingin memberikan pesan terakhir kepada sahabat yang paling setia itu. Asad, Malik, ketika aku pergi, bimbinglah Yazid. Ia masih muda dan perjalanan ini panjang. Arahkan dia dengan kebijaksanaanmu, seperti engkau pernah mengarahkan aku. Malik, terisak. Yang mulia, aku bersumpah di hadapanmu, aku akan menjaga kerajaan ini, dan aku akan setia kepada putramu, seperti aku setia kepadamu. Asad mengangguk pelan, matanya mulai kehilangan fokus. Napasnya semakin berat, tetapi ia masih memaksakan senyum terakhir. Ia merasa damai. Ia tahu bahwa ia meninggalkan kerajaan di tangan orang-orang yang ia percaya. Asad, dengan suara berbisik, jaga negeri ini dan jaga satu sama lain. Tidak ada yang lebih berharga selain persatuan. Malam semakin larut dan angin di luar ruangan terasa semakin dingin. Tuban Asad Abu Karib perlahan menutup matanya. Wajahnya tenang, seolah beban dunia akhirnya terangkat dari pundaknya. Napasnya berhenti dalam keheningan, dan raja besar yang pernah mengguncang Arab Selatan dengan kebijaksanaan dan keberanian telah tiada. Yazid berbisik lirih. Ayah! Yazid terisak dalam diam, sementara Malik menutup mata Asad dengan penuh hormat. Mereka berdua tahu bahwa Himyar telah kehilangan seorang pemimpin besar, tetapi warisannya akan terus hidup dalam hati rakyatnya. Berita tentang wafatnya Asad Abu Karib menyebar cepat ke seluruh penjuru Himyar. Dari kota Zafar hingga pelosok gurun, rakyat meratapi kepergian raja mereka. Pemakamannya diselenggarakan dengan upacara kebesaran, di mana para bangsawan, prajurit, dan rakyat jelata berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Di tengah-tengah pemakaman, Malik berdiri di samping Yazid. Ia berbisik kepada putra raja itu, memberikan kata-kata penghiburan dan kekuatan. Malik, ingat pesan ayahmu Yazid, jangan pimpin dengan rasa takut, pimpin dengan hati. Yazid mengangguk pelan. Aku akan melakukannya seperti yang ayah ajarkan. Setelah jenazah Asad dikebumikan, rakyat Himyar mengadakan doa dan peringatan selama beberapa hari. Mereka mengenang sosok raja yang membawa perubahan besar dan menyatukan negeri dalam kedamaian. Meski waktu terus berjalan, nama Tuban Asad Abu Karib akan selalu dikenang sebagai raja yang memimpin dengan kebijaksanaan dan meninggalkan warisan spiritual yang mendalam. Kematian Asad Abu Karib bukan hanya menandai berakhirnya sebuah masa, tetapi juga permulaan era baru bagi Himyar. Di bawah kepemimpinan Yazid dengan bimbingan Malik, kerajaan itu akan menghadapi tantangan baru, tetapi mereka berjanji untuk melanjutkan cita-cita besar yang diwariskan oleh sang raja. Dan demikianlah, Tuban Asad Abu Karib meninggalkan dunia ini, tetapi jejaknya abadi dalam sejarah. Ia dikenal sebagai raja yang tak hanya menaklukkan dengan pedang, tetapi juga dengan hati. Seorang pemimpin yang membawa keyakinan dan persatuan bagi rakyatnya. Nama Asad Abu Karib menjadi bagian dari sejarah panjang Yaman yang penuh dengan dinamika agama dan politik. Dan kisah-kisahnya memberikan gambaran tentang perubahan besar yang terjadi di Arab sebelum kedatangan Islam.